saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau amat mengasihi kami, maka kami bersyukur atas cinta dan kasih-Mu yang kami alami dari saat ke saat. Kini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 6, ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari dan menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu,
mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita tahu bahwa Raja Herodes mengambil istri saudaranya Filipus sebagai istrinya. Dan kelakuan ini sebenarnya tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu Yohanes menegur Raja Herodes dan juga menegur Herodias. Saat itu Herodias dan Herodes dendam kepada Yohanes Pembaptis. Dan Herodes berencana untuk membunuhnya. Tetapi ia tidak dapat melakukannya karena ia segan kepada Yohanes Pembaptis. Dan ia juga takut kepada banyak orang yang percaya kepada Yohanes Pembaptis. Akan tetapi pada hari ulang tahunnya, anak Herodias menari dan menyukakan hati para tamu-tamunya. Lalu Herodes bersumpah di hadapan semua tamu-tamunya, "Apa saja yang engkau minta kepadaku, sekalipun itu setengah dari kerajaanku, aku akan memberikan kepadamu." Lalu anak itu bingung. Dia akhirnya pergi kepada mamanya Herodias dan meminta kepada mamanya, "Apa yang mesti saya minta kepada Herodes? Karena ia telah berjanji kepadaku, apa saja yang kuminta akan dia berikan kepadaku." Lalu karena mamanya dendam kepada Yohanes Pembaptis, ia akhirnya meminta anaknya supaya pergi memberitahukan kepada Raja Herodes bahwa ia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya anak itu pergi dan menyampaikan kepada Raja Herodes bahwa sekarang juga saya meminta kepala Yohanes Pembaptis. Saat itu Herodes sedih, tetapi karena sumpahnya di depan para tamunya, akhirnya ia menyuruh orang pengawalnya untuk mengambil kepala Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan harian kita, bila kita dendam kepada seseorang atau kepada sesama kita, tentu kita akan berniat untuk menyusahkan dia dalam hidupnya. Kita tidak akan membiarkan dia bahagia. Kita akan terus-menerus mengganggunya supaya orang itu tidak aman di dalam hidupnya. Bahkan kalau sakit hati kita terlalu dalam kepada orang itu, atau kalau dendam kita membara kepada orang itu, bisa-bisa juga kita berencana untuk membunuhnya, seperti yang dilakukan oleh Herodias. Bapak Ibu, saudara-saudari, jika Anda dan saya dendam kepada orang, sadarlah bahwa perbuatan kita itu, sikap kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka mari kita berusaha untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka kita tidak akan membunuh orang seperti yang dilakukan oleh Herodias, Raja Herodes kepada Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup saya juga pernah disakiti oleh orang. Dan saat itu saya juga selalu mengganggu orang itu dengan cara-cara saya. Puji Tuhan, Roh Kudus membantu saya untuk menyadarkan diri saya bahwa apa yang saya pikirkan, rencanakan tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Lalu saya berusaha untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan cinta kepadanya. Awal-awalnya sulit sekali. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus membantu saya untuk mendoakan orang itu. Dan lama-lama saya bisa mewujudkan dengan kata-kata dan perbuatan baik saya kepadanya. Sehingga akhirnya relasi saya dengan orang itu menjadi baik kembali. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga bacaan ini membantu kita untuk mampu mengatasi rasa dendam kita kepada orang lain dengan cara memohon bantuan Roh Kudus mengurapi kita agar kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan sehingga tidak terjadi penumpahan darah. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menyertai kami dengan Roh Kudus. Dan kami mohon semoga kami mau menerima teguran-teguran dari sesama yang membangun hidup kami. Sehingga akhirnya hidup kami lebih berkenan lagi di hadapan-Mu. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.